Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas modul yang sudah saya bagikan, yaitu konsep NAT dan filter. Jadi sekarang kita fokus ke bagian implementasinya. Oke, yang ini sudah saya bahas. Filter, chain input, chain forward, address list. Nah ini jadi kita akan mencoba beberapa cara penerapan firewall di Mikrotik. Jadi yang pertama kita nanti ini ya, sudah saya siapkan labnya. Nah ini labnya. Ini membuat firewall untuk memblokir akses internet dari satu IP address klien. Oke, kita akan coba untuk poin yang pertama dulu. Saya siapkan host. Kemudian untuk host yang kedua, kemudian saya akan masuk dulu ke Winbox router Mikrotik ini. Saya koneksikan pakai MAC address, pakai IP address. Oke, di sini kita akan mencoba membuat firewall untuk memblokir akses internet dari satu IP address klien. Kita coba dulu kliennya. Untuk klien pertama, IP addressnya 192.168.172.191.1.254. Kemudian yang host yang kedua, oke, di sini host yang kedua atau klien kedua itu 172.191.1.253. Kita akan blokir salah satu klien ini. Saya akan blokir yang 254, yang ini ya, klien 1. Oke, memblokir IP address klien. Oke, di sini kita akan coba blok akses internet berdasarkan IP tertentu. Jadi kita akan masuk ke Winbox ya, kemudian memilih chain forward, source address, kemudian langsung drop. Untuk klien 1 kita coba dulu untuk browsing ya. Kita buka aja Facebook misalnya. Oke, untuk klien yang pertama bisa kita akan blokir. Masuk ke menu IP, firewall, kemudian di filter rules, tambahkan IP di general ya, tab general, forward, kita masukkan IP 172.191.1.254. kemudian langsung kita drop. Di sini ada paket atau counter yang berjalan, bit dan paket ya. Kita akan coba ke klien yang pertama. Kita masuk Facebook lagi.
Oke, untuk IP yang 254 ini diblokir, sedangkan untuk klien 2 YouTube. Untuk akses semua di klien yang pertama diblokir, sedangkan di klien yang kedua akses Facebook tidak diblokir ya, bahkan kalau mengakses YouTube. Untuk klien juga 2 juga bisa ya. Nah, ini klien yang pertama tidak bisa membuka sama sekali. Oke, yang penerapan yang pertama sudah kita lakukan, yaitu memblokir akses internet dari satu IP address klien. Yang kedua, kita akan mencoba membuat firewall untuk memblok akses internet dari satu MAC address klien. Saya matikan dulu ini. Kita lihat reaksinya yang di sini. Setelah dimatikan tadi rule-nya, maka klien 1 sudah bisa mengakses internet. Di sini sudah mulai terbuka ya, transferring dari youtube.com, kemudian Facebook, nah Facebook sudah mulai bereaksi ya kalau kita matikan rule yang kita buat tadi. Oke, kita coba di bagian kedua untuk MAC address. Untuk MAC address di bagian advance nanti kita tambahkan MAC addressnya ya. Jadi kita masuk lagi, saya akan balik lagi, akan memblokir host klien yang kedua ya. Tadi kan klien pertama 254, saya akan blokir yang 253. Jadi saya masuk ke sini dulu. Saya lihat di sini MAC address dari klien yang kedua adalah ini. Saya akan copy dulu. Oke, kemudian saya tambahkan, kemudian ini ya, forward langsung one ya, public. Kemudian di bagian advance kita masukkan di sini source MAC address ya, langsung kita terapkan drop. Nah, ini untuk klien yang kedua. Yang ini untuk klien yang pertama. Ini yang klien pertama. Yang klien pertama membuka website kan bisa sudah ya. Sekarang kita ke klien yang kedua. Saya tutup. Klien yang kedua mencoba membuka Facebook, SMK Bakti.
tidak bisa terbuka ya, karena kita sudah memblokir di klien yang kedua. Ini ada paket juga yang jalan, jadi kita memblokir berdasarkan MAC address ini. Oke. Sekarang yang di bagian ketiga, membuat firewall untuk memblokir akses dari sekelompok IP address klien. Saya masuk di sini, kita akan buat dulu menu address listnya. Saya besarin. Jadi kita bisa menerapkan lagi yang ini sudah berjalan ya. Kita matikan. Jadi kita masuk ke IP firewall, kemudian di bagian address list kita bisa tambahkan di sini. Misalnya saya akan blokir lagi IP misalnya tidak bisa ini adalah klien tidak bisa ke internet. Misalnya addressnya saya masukkan 254 apply. Oke. Jadi kalau ingin menambahkan lagi, cukup kalian tambahkan, kalian pilih yang ini, kemudian masukkan IP nya, atau juga pakai range ya, misalnya range ini sampai ke berapa ya. Jadi kalau kita ingin memblokir sekelompok IP, kita bisa gunakan address list. Oke, yang saya akan blokir adalah di sini ya, di klien yang sini berapa, 253, yang ini berarti yang ini klien pertama. Nah, klien pertama ini mendapatkan IP 254. Nah, setelah itu baru kita buat rule-nya, yaitu forward, out interface, advance ya, kemudian source address list, kemudian action drop. Jadi kita bisa coba di bagian filter rules, tambah kemudian out interface nya itu satu public, kemudian di advance, kemudian source address list yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita langsung drop. Nah, seperti ini. Jadi seharusnya yang ini tidak bisa ke internet, yang 254. Kita tutup kembali. Nah, untuk klien yang pertama yang memiliki IP 254 tidak bisa ke internet ya. Nah, tetapi yang di klien yang kedua ini bisa. Tadi kan tidak bisa, sekarang dicoba. Nah, ini bisa. Ini tidak bisa karena diblokir. Oke, sudah. Kemudian bisa kita melakukan blokir berdasarkan port. Kita akan coba lagi memblokir berdasarkan port ya. Kita akan matikan lagi rule ini. Ini ada yang jalan ya, sudah berhasil. Ini dulu ya, memblok akses internet dari klien ke suatu website terlarang. Ini DST addressnya ya, kita harus tahu ini. Jadi kalau website terlarang
kita harus tahu DST tujuannya. Contohnya kita akan menambahkan yang website terlarang tadi, misalnya ya tambahkan forward, kemudian ini kita harus tahu tujuannya ke IP mana. Misalnya website terlarang ya, banyak diblokir juga kan website yang terlarang. Oke, kita lewat saja ya, karena kita harus mencari alamat IP website terlarang yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian membuat firewall untuk memblok akses internet sekelompok IP address attack penyerang ya. Yang ini dulu ya, berarti loncat ini modulnya berdasarkan port dulu. Untuk berdasarkan port, contoh kasus di sebuah kantor menerapkan kebijakan bahwa komputer di bagian gudang hanya bisa mengakses Microsoft Outlook saja sebagai email klien dan tidak boleh diperbolehkan melakukan browsing selama jam kerja. Jadi penyelesaiannya ya, kita akan membuat seperti ini. Kemudian ini ya, jadi kita bisa menerapkan seperti ini, protokol, kemudian DST port 80, kemudian out interface, kemudian action, ini drop. Source addressnya kita harus isi dulu, misalnya source addressnya mau berapa. Seperti itu ya, kita oke. Nah nanti si klien ini hanya bisa mengakses aplikasi Microsoft Outlook ya. Jadi dia hanya bisa menarik email aja. Nah, di sini ada Outlook ya. Microsoft Outlook ya. Biasanya ada aplikasi yang di Windows untuk menarik email ya. Seperti ini. Sorry. Nah, Microsoft Outlook. Nah, ini Microsoft Outlook ini. Jadi hanya bisa Microsoft Outlook ini, tapi tidak bisa melakukan browsing. Nah, ini diputus dia jaringannya. Untuk memblokir IP penyerang juga sama seperti kita menerapkan apa tadi di address list yang pertama ya. Nah ini sama seperti ini tadi, forward one, kemudian advance, IP attacker ya, kemudian action drop. Sama seperti ini tadi, kita berbuat lagi IP attacker sini, kita kasih nama penyerang gitu ya. Selanjutnya untuk ini modulnya akan saya bagikannya, jadi kalian tinggal ikutin aja konfigurasi yang ada sini untuk melakukan uji coba yang lainnya ya. Oke, sampai di sini ya
Nah ini kalian bisa terapkan juga ini ya, yang ini. Nah ini kalian tinggal terapkan saja ini, tinggal uji coba. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.